Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman masih tetap semangat buat belajar TIK bareng Bunda Caca di segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca di channel Bunda ya, Sabila Nisa. Oke teman-teman, sekarang kita masih di bab yang kedua yang berjudul Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, yuk kita ingat materi pada kegiatan pekan lalu. Nah, alhamdulillah pada pekan lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian komputer, juga radio sebagai sarana informasi dan komunikasi, dan juga bagaimana cara merawat dan membersihkan komputer. Nah, sebelum masuk ke pertemuan hari ini, kita bahas dulu ya, kita bahas soal pada kegiatan pekan lalu. Nah, di sini ada bagian-bagian laptop. Masih ingat kan apa saja namanya dan apa saja fungsinya? Masih ingat? Oke, sekarang kita bahas ya. Di bagian yang kotak ini, teman-teman, bagian kotak ini juga disebut dengan layar atau monitor. Lalu di bagian yang banyak tombolnya disebut juga keyboard, gitu ya. Nah, lalu di bagian tengah ada kotak, ini namanya touchpad yang berfungsi sebagai penunjuk atau kursor menggantikan mouse seperti ini. Nah, sebelumnya Bunda ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengerjakan tugas pada pekan lalu. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo segera dikumpulkan. Semangat semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Ini tadi sudah kita bahas. Nama-namanya ada monitor atau layar, keyboard, dan juga touchpad. Selanjutnya, pada pekan lalu kita juga sudah bahas perangkat laptop terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada layar monitor ini, dan juga ada touchpad, dan ada keyboard. Nah, untuk cara merawatnya, teman-teman sudah tahu ya, kalau laptop itu juga harus dijaga kebersihan dan perawatannya itu dengan cara dilap keyboard kita atau monitor kita dengan kain yang halus, bisa juga dengan tisu. Dan teman-teman pastikan tidak ada debu yang menempel di keyboard, karena kalau menempel di keyboard nanti pas ditutup laptopnya, layar monitornya bisa menempel debu seperti itu. Oke, selanjutnya selain dengan dibersihkan, laptop juga harus dijaga dengan cara saat menggunakan laptop dengan memperhatikan kondisi baterainya. Jadi jangan sampai baterai laptop kita ini terlalu low dan terlalu full. Kalau full itu berarti sudah waktunya untuk dicabut ya teman-teman. Dan harus hati-hati ketika mencabut dan menyolok kabel ke stop kontak kita. Nah, itu tadi pembahasan pada pekan lalu. Sekarang ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan mampu memahami fungsi perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan cara merawatnya. Nah, di sini kalau tadi pada pekan lalu kita sudah belajar tentang laptop dan juga radio, sekarang kita akan bahas tentang perangkat smartphone atau juga ponsel. Ponsel itu sendiri singkatannya dari telepon seluler, ya ini ya. Nah, coba kita lihat di gambar. Di sini di gambar itu ada perkembangan telepon seluler dari tahun ke tahun. Pertama itu mungkin dari zaman dulu seperti itu ya. Ini teleponnya seperti ini, besar ukurannya dan juga tidak touchscreen, tidak layar sentuh, jadi masih pakai tombol-tombol. Lalu seiring berjalannya waktu mengecil, tapi masih pakai tombol, dan mulailah di sini ada yang namanya teknologi layar sentuh atau touchscreen, kayak gitu teman-teman. Ini sampai sekarang terus teknologi itu terus berjalan, terus berkembang. Nah teman-teman, smartphone disebut juga dengan telepon pintar dalam bahasa Indonesia. Seperti ini contohnya. Smartphone sangat membantu pekerjaan kita. Nah, saat menggunakan smartphone kita dapat berkomunikasi, dapat mencari informasi, dapat menyimpan informasi, dan juga dapat menggunakan smartphone ini untuk mengerjakan tugas. Seperti sekarang nih teman-teman. Ada yang pakai handphone untuk menonton video Bunda?
Nah, teman-teman, sekarang kalian sedang menggunakan smartphone untuk mencari informasi karena sedang mendengarkan informasi dari Bunda nih. Nah, bentuk smartphone itu sangat kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, smartphone ini atau telepon pintar atau juga telepon seluler menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Nah, jadi teman-teman harus di-charge seperti itu ya, di-charge dulu baterai handphonenya apabila sudah lowbat. Ponsel berfungsi sebagai alat komunikasi. Di dalam ponsel terdapat beragam aplikasi yang gunanya untuk berkomunikasi. Nah, dengan berkomunikasi, kamu dapat memperoleh informasi. Nah, di dalam ponsel kita nih, di dalam telepon kita, smartphone kita, teman-teman kemarin juga sudah mencoba aplikasi ya, aplikasi edukasi. Nah, itulah gunanya. Jadi ketika menggunakan smartphone ini, teman-teman bisa mendapatkan informasi, mencari informasi, bahkan mengerjakan tugas. Nah, smartphone sendiri itu menggunakan baterai sama seperti laptop. Jadi ketika teman-teman mungkin HP-nya sudah lowbat gitu, silakan dicas ya teman-teman. Nah, penggunaan ponsel juga tidak boleh terlalu dekat. Jadi teman-teman perhatikan jarak antara penggunaan handphone dan juga mata kita ya. Begitu juga dengan penggunaan laptop teman-teman. Karena jika penggunaan smartphone ini ketika kita melihat ke layar handphone kita terlalu dekat, itu akan merusak mata kita. Nah, pastinya teman-teman harus memperhatikan jarak saat menggunakan ponsel ya, agar mata teman-teman tetap terjaga. Nah, selanjutnya tidak hanya perangkat laptop yang harus kita jaga, ternyata gadget atau berbagai macam alat teknologi juga harus kita jaga nih teman-teman. Nah, untuk merawat ponsel sendiri cukup mudah. Caranya teman-teman bisa membersihkan apabila ponsel kalian kotor dengan menggunakan tisu basah atau juga tisu kering dan juga tisu halus. Untuk tisu basah sendiri, teman-teman sekarang kan ini ya banyak tisu basah yang menggunakan antiseptik gitu ya. Jadi teman-teman bisa di swab aja, diratakan tisu basahnya ke dalam smartphone kalian dan dikeringkan menggunakan tisu kering. Selanjutnya, untuk merawat ponsel, tentu saja baterainya harus diperhatikan ya teman-teman ya. Ketika menggunakan ponsel, baterainya tuh harus diperhatikan. Apabila baterai akan habis, segeralah di-charge ponselnya. Dan apabila sudah penuh, segera cabut ponsel dari charge kita. Contohnya seperti ini, ketika sudah low gitu ya, baterainya sudah rendah, di-charge. Dan pastikan teman-teman ketika sudah penuh dicabut gitu. Dan untuk dicolokin dan dicabutnya itu teman-teman perhatikan ya. Jadi jangan sampai teman-teman tersetrum, harus berhati-hati. Nah, untuk kegiatan hari ini teman-teman kita akan kerjakan di halaman 26. Nah, kalau sudah teman-teman bisa difotokan jawabannya lalu dikirim ke Google Form. Nah, lihat coba di gambarnya di halaman 26. Di situ ada cara merawat ponsel. Nah, perhatikan caranya ya, teman-teman bisa diperhatikan caranya. Nah, tuliskan seperti ini. Berdasarkan gambar bagaimana cara merawat ponsel itu. Nah, di sini gambarnya kan sedang diusap gitu ya, sedang diusap menggunakan kain halus. Teman-teman silahkan ditulis di sini. Nah, cara merawat ponsel berdasarkan gambar ini seperti apa? Gitu. Lanjut gambar yang kedua. Di sini ada gambar handphone yang diletakkan di meja. Nah, bagaimana cara merawatnya? Jadi misalnya teman-teman bisa tulis setelah menggunakan handphone bisa diletakkan di tempat yang seharusnya. Jadi tidak asal diletakkan gitu ya. Nanti karena kalau asal diletakkan bisa ketumpahan minuman, ketumpahan makanan, keinjak dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya yang C nih. Di sini ada gambar handphone atau smartphone yang sedang disambungkan ke sumber energi listrik, di charge gitu. Teman-teman dituliskan caranya. Bagaimana ini? Ini tuh maksudnya apa gambarnya? Gitu. Bisa ya semuanya ya. Selamat mengerjakan di halaman 26. Baik, kita langsung ke kesimpulan kegiatan hari ini. Kesimpulan kegiatan hari ini, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang fungsi perangkat lunak, informasi, komunikasi
informasi dan komunikasi, yaitu ponsel atau smartphone atau telepon pintar. Nah, dengan menggunakan ponsel, kita dapat berkomunikasi dan mencari informasi, menyimpan tugas, menyimpan informasi dan juga mengerjakan tugas. Nah, serta hari ini alhamdulillah kita juga sudah mengetahui bagaimana cara merawat ponsel, yaitu dengan cara dibersihkan menggunakan kain halus, dengan menggunakan tisu kering dan juga tisu basah. Dan juga teman-teman bisa nih di cara merawatnya juga tidak hanya itu, tapi juga bisa dicolokkan ke sumber energi listrik apabila smartphone kita ini sudah hampir habis baterainya. Oke deh, sampai sini dulu pertemuan kita. Alhamdulillah teman-teman hari ini sudah selesai belajar TIK-nya. Kita sudah belajar cara merawat ponsel, juga sudah dijelaskan tadi di videonya ya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar juga. Kalau teman-teman suka dengan pembelajaran hari ini, bisa tekan tombol like-nya. Dan juga jangan lupa absen di kolom komentar ya, absen kehadiran. Terima kasih semuanya, sampai ketemu pada pembelajaran TIK minggu depan. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman, karena teman-teman hari ini sudah belajar merawat handphone. Makasih ya, semuanya semangat. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Silakan gunakan masker, bahkan double maskernya apabila teman-teman sedang keluar rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa 5M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.